Baik, selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan materi mengenai perkembangan pada masa remaja. Nah, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Angelina Elizabeth Adinda Abanat dengan NIM 2507 020045. Bertolong di next. Jadi yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu remaja. Nah, remaja ini merupakan masa peralihan dari kanak-kanak menuju dewasa yang ditandai dengan berbagai perubahan fisik, emosional, dan psikologis. Jadi teman-teman, pada tahap ini individu itu mereka mulai meninggalkan masa kanak-kanak mereka, tetapi mereka belum bisa juga sepenuhnya dianggap yang sudah dewasa. Nah, masa remaja ini sendiri itu dimulai sekitar usia 12 atau 13 tahun hingga 20 tahun, tergantung pada kondisi biologis, kondisi sosial, dan juga budaya masyarakat. Pada masa ini, individu itu mereka mulai mencari jati dirinya mereka mulai mencari identitas dirinya mereka, lalu juga mengalami kematangan seksual atau kematangan organ reproduksi, serta mengembangkan cara berpikir yang lebih abstrak dan juga kritis. Nah, masa remaja ini juga ditandai dengan emosi yang labil. Remaja itu mereka sangat mudah untuk merasa senang, sedih, marah, atau kecewa itu dalam jangka waktu yang lebih singkat. Hal ini tuh dipengaruhi oleh hormon. Nah, remaja juga itu memiliki keinginan yang kuat untuk diakui oleh lingkungan sosial, terutama oleh teman sebaya. Nah, lingkungan sosial ini tuh berperan sangat kuat dalam pembentukan perilaku dan karakter remaja. Jadi remaja, karena remaja ini mereka ingin diakui oleh lingkungan sosialnya, mereka itu terkesan mengikuti perilaku-perilaku yang terdapat dalam lingkungan sosial, walaupun perilaku tersebut adalah perilaku yang negatif. Nah, jadi periode remaja ini sangat penting karena menjadi dasar pembentukan kepribadian, kemandirian, dan tanggung jawab seseorang di masa dewasa. Perkenalkan, nama saya Aurel Galing dengan NIM 2507020046. Jadi seperti yang tadi dijelaskan oleh Alin, masa remaja ini adalah masa proses peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja ini ditandai dengan berbagai perubahan, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Karena itu masa ini sering disebut sebagai masa pencarian jati diri. Nah, menurut Mapiare, masa remaja ini dibedakan berdasarkan jenis kelamin. Yang pertama untuk perempuan, remaja perempuan itu sekitar usia 12 sampai 21 tahun, dan untuk laki-laki itu sekitar usia 13 sampai 22 tahun. Perbedaan ini muncul karena remaja perempuan itu umumnya mengalami proses pubertas lebih cepat dibandingkan remaja laki-laki. Selanjutnya ada tahapan masa remaja. Masa remaja ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi dia melalui beberapa tahap. Setiap tahap itu memiliki ciri khas dan tugas perkembangannya masing-masing. Yang pertama adalah remaja awal dengan rentang usia 12 sampai 15 tahun. Pada tahap ini, remaja itu mulai meninggalkan masa kanak-kanak. Ada beberapa karakteristik dari masa remaja awal. Yang pertama itu mereka mulai mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan akibat pubertas. Lalu yang kedua, remaja itu mulai berusaha mengenal dan menerima diri mereka sendiri. Lalu yang ketiga, ada kelompok sebaya yang menjadi sangat penting karena mereka ini ingin diterima oleh teman-temannya. Lalu yang keempat, perasaan canggung dan rasa ingin tahu biasanya meningkat pada fase ini. Lalu yang kedua, ada remaja pertengahan dengan rentang usia 15 sampai 18 tahun. Pada tahap ini pemikiran remaja itu sudah mulai berkembang lebih matang. Yang pertama itu mereka mulai berpikir secara mandiri dan tidak selalu mengikuti arahan dari orang tua mereka. Lalu yang kedua, remaja itu belajar mengendalikan emosi mereka serta mengambil keputusan untuk diri mereka sendiri. Lalu pada fase ini mereka mulai memikirkan masa depan, termasuk minat, bakat, dan pilihan vokasional atau pilihan karir mereka. Lalu remaja pada tahap ini juga mulai mencari nilai-nilai yang ingin mereka pegang dalam hidup mereka. Lalu ada yang terakhir, remaja akhir dengan rentang usia 19 sampai 22 tahun. Tahap ini merupakan persiapan menuju dunia dewasa yang ditandai dengan remaja yang sudah lebih stabil secara emosional dan lebih mampu berpikir secara rasional. Lalu mereka mulai memantapkan identitas diri seperti nilai hidup, prinsip, minat, dan relasi sosial. Pada fase ini, remaja itu mulai memikirkan
memikirkan perannya yang akan mereka ambil di masyarakat sebagai individu dewasa. Perencanaan masa depan baik pendidikan, pekerjaan maupun hubungan interpersonal itu menjadi fokus utama pada tahap ini. Next. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Francisca Tanya Reweng dengan NIM 2507020022. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja dan juga ciri khas masa remaja. Nah, yang pertama itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan remaja. Faktor yang pertama itu adalah pola asuh orang tua. Pola asuh orang tua seperti demokratis, otoriter, dan permisif itu dapat berpengaruh terhadap sikap dan kepribadian remaja sendiri. Pola asuh demokratis itu bisa memberikan kehangatan, rasa toleransi dan batasan, serta memberikan dukungan yang bisa membuat remaja itu merasa mereka memiliki harga diri yang tinggi, memiliki regulasi emosi yang baik dan penyesuaian sosial yang baik. Sementara dari pola asuh otoriter itu, dimana itu tuh pola asuh yang menekankan pada banyaknya aturan yang menyebabkan akan kurangnya kehangatan. Dengan penerapan pola asuh ini, remaja itu rentan mengalami kecemasan dan masalah perilaku. Terus pola asuh yang terakhir adalah pola asuh permisif. Pola asuh ini berpikirkan bahwa orang tua memberikan kebebasan tanpa batasan yang jelas kepada anak. Dengan pola asuh ini, itu dapat menyebabkan remaja kurang mampu mengendalikan diri. Faktor yang kedua adalah lingkungan teman sebaya dan sekolah. Lingkungan teman sebaya dan sekolah itu merupakan tempat di mana anak itu berkembang, remaja itu berkembang untuk mengembangkan mereka punya kemampuan kognitif, bahasa, dan lain-lain. Mereka tuh cenderung memiliki rasa ingin diterima yang tinggi dalam lingkungan teman sebaya dan sekolah. Faktor yang terakhir adalah media sosial dan budaya masyarakat. Dari segi media sosial sendiri, remaja sering menggunakan media sosial ini sebagai tempat untuk mencari inspirasi, menambah wawasan, dan juga menyebarkan ilmu pengetahuan yang mereka miliki. Sementara dari faktor budaya masyarakat, seperti ada nilai, norma, dan kebiasaan itu mempengaruhi mereka punya cara berpikir dan berperilaku. Remaja yang tumbuh dan berkembang di norma dan nilai serta kebiasaan yang positif itu cenderung mengeluarkan atau memberikan perilaku yang positif juga. Tapi jika mereka tumbuh di lingkungan yang negatif atau yang menerapkan norma dan nilai-nilai serta kebiasaan yang negatif, cenderung perilaku mereka juga negatif. Yang berikutnya adalah ciri khas masa remaja. Ciri khas yang pertama adalah remaja sebagai periode peralihan. Pada periode ini, remaja mengalami peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Pada fase ini, remaja tidak mau lagi disebut sebagai anak-anak, akan tetapi mereka juga belum sepenuhnya memahami pemahaman seperti apa orang dewasa yang sepenuhnya. Contohnya misalkan pada periode peralihan ini, remaja itu sudah bisa memilih gaya berpakaian mereka sendiri, tapi masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Yang kedua adalah periode remaja sebagai periode perubahan fisik. Di mana perubahan yang ditujukan yaitu perubahan fisik dan emosional. Fisik yang dimaksud adalah perubahan tinggi badan dan bentuk badan serta perubahan-perubahan fisik lainnya. Sementara untuk perubahan emosional itu dipengaruhi oleh hormon yang membuat mereka itu lebih cepat sensitif atau mudah sensitif, seperti mereka mudah merasa marah, sedih, bahagia secara tiba-tiba dan bersamaan. Yang ketiga adalah remaja sebagai usia bermasalah, di mana pada fase ini remaja itu mengalami kebingungan untuk mencari jati diri mereka. Mereka terkadang susah untuk menentukan sikap dan pilihan, sehingga terkadang remaja itu sering terbawa ke dalam pergaulan yang tidak baik atau pergaulan yang buruk. Yang keempat adalah remaja sebagai usia yang menimbulkan ketakutan. Menimbulkan ketakutan di sini itu dikarenakan adanya anggapan atau stereotip negatif dari masyarakat. Pada fase remaja itu, remaja itu sering dianggap oleh orang-orang dewasa atau orang tua itu sebagai anak-anak yang malas. Jadi mereka itu susah untuk menyampaikan pendapat mereka. Dan bahkan remaja itu seringkali dianggap sebagai anak-anak yang suka melawan. Yang kelima adalah remaja sebagai usia yang cenderung memaksakan keinginan. Remaja itu terlalu sering berpikir idealis dan mereka tuh selalu mengharapkan apa yang mereka pikirkan itu menjadi kenyataan. Mereka tuh tidak melihat orang lain secara kenyataan, tapi mereka melihat orang lain itu melalui apa yang mereka inginkan atau mereka impikan. Yang terakhir adalah remaja sebagai ambang dewasa, di mana ini terjadi pada remaja usia akhir di usia 19 sampai 22 tahun.
Pada ambang dewasa ini, remaja biasanya terlihat lebih matang dan sudah dianggap dewasa oleh orang lain. Mereka punya dari segi cara berpakaian, berbicara, dan bertindak itu sudah menunjukkan bahwa mereka sudah berada pada fase dewasa. Dan mereka juga cenderung menunjukkan kemandirian dan rasa bisa dipercaya oleh lingkungan dan masyarakat. Baik, berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang proses perubahan pada masa remaja. Jadi, selama masa remaja tentu kita akan mengalami banyak perubahan baik secara fisik, emosional, kognitif, dan dari bagaimana kehidupan sosial kita. Perubahan yang terjadi pada masa remaja ini akan mempengaruhi bagaimana kita membuat persepsi terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Next, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang perubahan fisik. Untuk penjelasan tentang perubahan fisik ini yang pertama, kita akan membahas tentang perubahan secara eksternal. Karena perubahan secara fisik itu ada terbagi menjadi dua, yaitu eksternal atau yang bisa terlihat di luar, dan internal atau perubahan dari organ-organ tubuh kita yang ada di dalam. Untuk yang pertama secara eksternal yang paling kelihatan dan yang menjadi ciri khas utama dari perubahan fisik pada masa remaja adalah pertumbuhan tinggi. Karena pertumbuhan tinggi itu adalah perubahan yang paling terlihat saat pertumbuhan masa remaja, dan di sini ditulis bahwa anak perempuan pertumbuhan tingginya itu lebih awal dan lebih cepat daripada laki-laki. Di mana pada anak perempuan tinggi yang matang itu pada usia 17 sampai 18 tahun. Sedangkan kalau laki-laki itu 1 tahun lebih lambat, sehingga pertumbuhan tinggi yang matangnya itu sekitar 18 sampai 19 tahun. Itu tuh disebabkan oleh yang pertama adanya peran hormon, yaitu hormon pertumbuhan selama masa pubertas atau masa pertumbuhan remaja ini. Hormon itu disebut dengan growth hormone atau GH. Itu dilepaskan dalam jumlah yang lebih besar selama kita bertumbuh selama masa remaja. Selain karena hormon, disebabkan juga karena pengaruh imunisasi. Jadi anak yang saat kecil mendapatkan imunisasi yang lengkap, mendapatkan imunisasi yang banyak, itu pertumbuhannya itu akan lebih baik, lebih terjamin dibandingkan anak yang tidak mendapatkan imunisasi atau tidak dirawat dengan baik. Karena anak-anak yang tidak dirawat dengan baik atau tidak mendapatkan imunisasi yang diperlukan, maka mereka itu akan lebih sering sakit, dan sakit mereka itu akan memperhambat pertumbuhan tinggi mereka. Oleh karena itu, pertumbuhan tinggi ini itu sangat penting bagi masa remaja, dan itu menjadi ciri khas yang menandai transisi fisik remaja menuju kedewasaan. Oleh karena itu penting bagi remaja untuk menjaga pola hidup yang sehat, menjaga kesehatan dari nutrisi maupun gaya hidup. Berikutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang massa atau berat. Jadi selain tinggi, ada juga perubahan dari berat dari tubuh seorang remaja. Pertambahan berat badan itu disebabkan oleh perubahan komposisi tubuh, di mana pada wanita itu yang berubah adalah pertambahan massa lemak, sedangkan pada laki-laki itu yang bertambah adalah pertambahan massa otot. Jadi massa atau berat tadi komposisi tubuh itu akan beredar pada tempat yang awalnya tidak ada. Misalnya pada wanita yang tempat yang dulunya tidak ada lemak, saat masa remaja pertambahan massa lemak itu akan bertambah di tempat yang dulunya tidak ada lemak. Dan begitu pula pada laki-laki. Berikutnya untuk yang ketiga adalah proporsi tubuh. Proporsi tubuh ini berbicara tentang keseimbangan pembagian komposisi tubuh tadi. Jadi awalnya waktu kecil ada beberapa bagian kita itu yang terlihat seperti masih kanak-kanak, itu kecil seperti tangan, kaki, dan lain sebagainya, itu awalnya kecil. Saat kita menginjak masa remaja terjadi perubahan fisik di mana hal-hal tersebut akan berubah menjadi lebih besar, memanjang, dan lain sebagainya. Contohnya, tubuh kita semakin melebar bagi perempuan karena pertambahan massa lemak tadi, atau bagi laki-laki adanya pertambahan massa otot dan mereka tambah tinggi sehingga tubuh mereka semakin memanjang. Selain itu juga terjadi perubahan
wajah. Mungkin teman-teman pernah dengar kita saat beranjak dewasa kita kehilangan fitur kanak-kanak kita. Jadi muka kita yang dulu waktu kanak-kanak terlihat seperti lebih lucu, terus ada bagian-bagian tertentu yang terlihat tuh seperti anak-anak. Tapi saat masa remaja, ciri khas anak-anak itu akan mulai dan untuk perubahan berikutnya adalah tentang organ seks. Organ seks di sini adalah organ seks primer, di mana itu adalah organ yang berkaitan langsung dengan reproduksi atau itu juga berkaitan dengan masa remaja itu sendiri. Nah, perbedaan perkembangan antara kedua jenis organ seks pada perempuan dan laki-laki itu sebenarnya tidak kelihatan secara persis. Namun kecepatan pertumbuhan fisik perempuan itu lebih cepat daripada laki-laki. Itu disebabkan karena adanya hormon, di mana pada pria itu pubertas itu diawali dengan pembesaran testis dan penis serta produksi hormon testosteron yang merangsang spermatogenesis. Sedangkan pada perempuan itu ditandai dengan menstruasi atau menarki. Hormon utama pada pria adalah testosteron dan pada wanita adalah estrogen dan progesteron. Nah, hormon itu yang akan mengatur perkembangan fisik dan fungsi reproduksi, sehingga perkembangan organ seks perempuan itu lebih bisa cepat daripada laki-laki. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang organ seks sekunder. Kalau tadi organ seks primer adalah yang berkaitan langsung dengan reproduksi, kalau organ seks sekunder itu tidak berkaitan langsung dengan reproduksi, namun dipengaruhi oleh hormon-hormon yang dihasilkan oleh organ reproduksi. Contohnya, pada pria organ seks sekunder yang terlihat atau yang berubah adalah pertama, tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan dan ketiak, suara yang menjadi lebih rendah atau biasa disebut dengan deep voice. Terus tumbuh gondok laki-laki pada leher yang disebut dengan jakun, serta tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan pada perempuan, ciri-ciri organ seks sekunder yang terlihat adalah tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan atau ketiak, suara yang semakin melengking atau tinggi, payudara dan pinggulnya itu mulai membesar dan melebar. Nah, itu tuh disebabkan karena hormon tadi, estrogen, testosteron, dan progesteron itu pada awal masa remaja, kelenjar hipofisis mulai melepaskan hormon gonadotropin atau yang merangsang gonad, atau gonad itu adalah organ yang menghasilkan hormon seks. Itu kalau pada laki-laki itu testis, kalau pada perempuan itu ovarium. Nah, organ gonad tadi atau gonadotropin tadi itu akan memproduksi hormon seks sehingga akan menghasilkan ciri-ciri perubahan organ seks sekunder tersebut. Ciri-ciri seks sekunder mulai terlihat pada fase remaja, yaitu usia 11-14 tahun, di mana ciri-ciri seks sekunder ini tercapai dengan baik pada tahap pertengahan remaja, yaitu 14-17 tahun. Dan pada remaja akhir, umur 17-12 tahun, struktur dan pertumbuhan reproduktif itu hampir sempurna dan remaja telah matang secara fisik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang pubertas. Kalau kita membahas tentang remaja dan perubahan yang terjadi pada remaja, tentu akan sangat berkaitan dan ujung-ujungnya kita akan membahas tentang pubertas. Pada laki-laki, pubertas itu diawali atau dimulai ketika volume testis mereka itu meningkat lebih dari 3 ml. Biasanya itu dimulai saat mereka berusia 9 tahun, di mana peningkatan volume testis ini menunjukkan aktifnya produksi hormon testosteron oleh testis. Nah, setelah testis mulai membesar, akhirnya penis pun mengalami pertumbuhan dan pembesaran seiring dengan pertumbuhannya organ reproduksi. Inilah yang menandai dengan yang namanya pubertas. Pada laki-laki, pubertas itu ditandai yang paling terlihat itu adalah dengan mimpi basah atau yang disebut dengan wet dream, dan itu diawali pada usia 13-17 tahun pada laki-laki. Sedangkan pada perempuan, untuk ciri-ciri fisiknya yang terlihat adalah timbulnya breast budding atau tunas payudara.
Jadi pada usia 10 tahun itu payudara wanita itu mulai terlihat tunas, di mana nantinya akan membesar dan di situ bisa memproduksi air susu ibu. Selanjutnya, ditandainya pubertas pada perempuan itu adalah dengan menarki atau menstruasi itu sendiri. Itu biasanya terjadi 2 tahun setelah permulaan pubertas. Jadi sekitar 12 sampai 12,5 tahun itu menarki itu bisa terjadi pada perempuan. Namun kembali lagi, itu adalah rata-rata, di mana pada setiap orang tentu dimulainya menstruasi atau pubertas ini berbeda-beda, dipengaruhi oleh hormon, nutrisi, dan lain sebagainya. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan tentang penjelasan perubahan fisik dalam tubuh kita atau secara internal. Itu adalah perubahan yang terjadi dalam organ yang tidak tampak dari luar. Yang pertama, kita akan masuk ke dalam penjelasan pada sistem pencernaan. Untuk sistem pencernaan sendiri ini ditandai dengan perut yang semakin membesar dan memanjang. Kalau misalnya dulu perut kita itu berbentuk seperti pipa, saat kita remaja perut kita itu mulai membentuk seperti struktur yang lebih kompleks, dan dinding-dinding perut kita itu semakin menebal, di mana otot perut, dinding usus itu semakin kuat. Selain itu diikuti dengan hati yang bertambah berat dan berfungsi lebih optimal, karena organ-organ tersebutlah yang akan ikut campur tangan pada sistem pencernaan. Selain perut, hati, ada juga kerongkongan, di mana saluran kerongkongan kita akan semakin memanjang mengikuti dengan pertumbuhan tinggi badan kita yang semakin meninggi, sehingga saat tubuh kita semakin tinggi, kerongkongan kita pun akan semakin tinggi atau semakin panjang. Selain itu, dalam sistem pencernaan yang semakin banyak terjadi perubahan ini, penting untuk kita sebagai remaja menjaga pola gaya hidup yang sehat dengan mengkonsumsi nutrisi yang cukup, olahraga yang cukup. Berikutnya, sistem peredaran darah. Di sini saya menggunakan animasi yang teman-teman mudah memahami. Untuk yang kedua, ini adalah pembuluh darah, karena pada masa remaja akan terjadinya penebalan dinding pembuluh darah, sehingga untuk sistem peredaran darah selama masa remaja yang semakin aktif, maka pembuluh darah kita pun akan semakin kuat. Selain itu diikuti dengan pertumbuhan jantung yang semakin besar, karena pada sekitar usia 17-18 tahun, jantung itu mengalami pertumbuhan pesat dengan berat jantung meningkat 12 kali lipat dibandingkan saat kita lahir. Berikutnya di sini ada sistem endokrin. Ini adalah testis pada pria dan ini adalah ovarium pada wanita. Sistem endokrin ini berkaitan dengan yang tadi saya sudah jelaskan tentang gonad atau organ yang memproduksi hormon reproduksi seperti estrogen, progesteron, dan testosteron. Untuk testis ini akan memproduksi testosteron, untuk ovarium akan memproduksi estrogen dan progesteron. Ini akan sistem endokrin ini, testis dan ovarium ini akan meningkatkan produksi gonad tadi, sehingga akan mengatur jalannya perubahan pada masa remaja itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam jaringan tubuh. Kenapa di sini saya menggunakan otot dan kerangka yang saya berikan tanda stop? Karena pada masa remaja pertumbuhan kerangka atau tulang pada tubuh kita itu sudah berhenti, karena itu adalah pertumbuhan yang sudah maksimal. Karena pertumbuhan tulang pada masa remaja itu sudah berakhir. Contohnya tulang panjang, tulang paha, dan tulang lengan itu sudah tidak bertambah panjang lagi, karena lempeng pertumbuhan atau growth plate telah menutup dan mengeras. Sedangkan yang masih bisa bertumbuh dengan aktif adalah massa otot atau jaringan-jaringan otot pada tubuh kita. Sehingga bisa disimpulkan bahwa secara internal ada organ-organ yang masih bertumbuh semakin besar, semakin memanjang, semakin kuat, semakin menebal, tapi ada juga yang semakin aktif untuk memproduksi hormon, dan ada yang masih terus bertumbuh, tapi di lain sisi ada juga yang sudah berhenti untuk bertumbuh atau membuat perubahan. Ini nih pentingnya otot dijaga dengan aktivitas
aktivitas olahraga yang semakin aktif, dan peran gizi serta perhatian orang tua untuk setiap anak remaja itu menjaga pertumbuhan fisik mereka. Sekian dari saya tentang perubahan fisik. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam perubahan secara emosional. Oke, yang berikutnya di sini ada perubahan emosi. Perubahan emosi pada remaja dipicu langsung oleh perubahan fisik dan hormon. Kita tahu bahwa hormon pada remaja itu terjadi sekitar umur 12 sampai 14 tahun. Nah, itulah yang membuat remaja itu cepat mengalami perasaan emosi seperti cepat marah, sedih, senang, dan Bahagia. kadang lain sebagainya. Nah, selain itu perubahan fisik yang cepat seperti tinggi, terus membesar dan lain sebagainya, itu juga membuat mereka merasa minder atau kurang percaya diri. Hal ini yang membuat mereka merasa mereka berbeda dengan teman sebayanya. Remaja juga sering membandingkan dirinya dengan teman sebaya. Selain itu, dalam fase dan ini dari sisi psikologis, perkembangan emosional pada remaja itu terjadi dari 3 tahap, yaitu yang pertama pada umur 12 hingga 14 tahun. Itu dimana pada tahap ini emosi cenderung sangat labil. Remaja muda berubah hanya dalam hitungan menit. Seperti mereka mulai merasa kurang percaya diri, emosinya naik turun, dan mereka bisa biasa orang bilang dengan oversharing atau menceritakan segala perasaan mereka terhadap teman-teman mereka. Yang kedua, pada fase yang kedua itu terjadi pada umur 15 hingga 17. Nah, itu memasuki tahap ini, emosi itu masih terjadi pada remaja. Remaja sering mengeluh seperti merasa senang, sedih, atau yang lainnya. Mereka semakin banyak fokus, tetapi mereka lebih banyak fokus pada diri mereka sendiri, mencoba untuk memahami apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Di masa ini remaja juga mulai memikirkan nilai-nilai hidup mereka, prinsip dan batasan-batasan, namun semuanya masih dalam proses pencarian, atau dengan kata lain mereka masih mencari jati diri mereka. Yang ketiga, pada fase akhir itu sekitar 18 tahun ke atas. Nah, pada tahap ini identitas diri mulai lebih kuat dan jelas. Remaja mulai memahami siapa mereka, apa yang mereka inginkan, dan nilai-nilai apa yang mereka pegang dalam hidup mereka. Mereka dapat mengungkapkan perasaan mereka yang lebih terkontrol dan dewasa. Emosi pun mulai lebih stabil, sehingga mereka tidak mudah meledak-meledak seperti sebelumnya. Jadi kesimpulannya, perubahan emosional pada remaja adalah suatu proses alami yang terjadi secara singkat, tetapi itu penting karena remaja bisa mengontrol emosi mereka pada fase ini. Meskipun kadang membingungkan dan melelahkan, fase ini membantu remaja berkembang dan menjadi pribadi yang lebih dewasa dan stabil secara emosional. Selanjutnya perubahan kognitif. Perkenalkan, nama saya Yuliana Evania Moirani dengan NIM 2507020024. Jadi perubahan kognitif pada masa remaja ini, semua perubahan fisik dan emosional yang dialami remaja menjadi semakin kompleks karena adanya revolusi dalam kemampuan berpikir atau perubahan kognitif. Semua perubahan fisik dan emosional yang dialami remaja menjadi semakin kompleks karena adanya revolusi dalam kemampuan berpikir atau perubahan kognitif. Semua perubahan mendasar dalam kemampuan berpikir ini diidentifikasi oleh Piaget sebagai tahap terakhir dari perkembangan kognitif yang disebut tahap operasi formal. Tahap ini umumnya itu dimulai pada usia 11 atau 12 tahun. Dalam tahap ini, remaja tidak lagi terikat pada realitas fisik yang konkret atau hanya melihat apa yang ada di depan mata, tetapi sebaliknya mereka mampu berhadapan dengan aspek-aspek yang hipotesis dan abstrak dari realitas. Contohnya itu aturan-aturan dari orang tua. Dulu mereka berpikir bahwa aturan orang tua itu tidak boleh dilanggar dan mutlak untuk dilanggar. Namun pada masa remaja mereka sudah mampu menganalisis aturan-aturan itu dan membayangkan dampak apa yang bisa terjadi jika mereka melanggar aturan-aturan tersebut.
Kemudian pada masa remaja adanya kemampuan berpikir baru, di mana ini membuka peluang bagi remaja untuk mengimajinasikan kemungkinan lain untuk segala hal. Artinya mereka mampu memikirkan hal-hal yang bertentangan dengan fakta saat ini dan memproyeksikan fakta di masa depan. Kemudian fokus pemikiran remaja ini tuh sudah semakin luas, di mana mereka sudah mampu memikirkan tentang kondisi masyarakat, isu-isu keadilan, diri sendiri, aturan-aturan yang berlaku, rencana hidup dan karir yang akan dilakukan, sehingga segala sesuatu menjadi fokus dari kemampuan berpikir hipotesis, kontrafaktual dan imajinatif dari remaja. Kemudian implikasi psikososialnya di slide berikutnya. Yang pertama, mencari jati diri. Jadi ketika kemampuan berpikir hipotesis terbuka dan individu mengalami perubahan yang radikal, wajar bagi remaja untuk fokus pada pemahaman diri mereka sendiri. Kemudian pada tahap ini, pada masa remaja, mulai adanya tekanan sosial di mana masyarakat melalui orang tua atau guru mulai mengharapkan remaja untuk memilih peran sosial mereka. Di Indonesia sendiri, ketika memasuki pada usia remaja, di mana remaja sudah memasuki masa SMA, mereka sudah bisa memilih jurusan di SMA-nya. Dan pada masa ini sering adanya dilema pengambilan keputusan karena remaja belum mampu mengambil keputusan yang berdampak jangka panjang. Kemudian pada masa ini adanya krisis identitas, yaitu situasi krisis yang membutuhkan jawaban tepat mengenai siapa diri mereka sebenarnya, sebuah konsep yang dipopulerkan oleh Erik Erikson. Kemudian perkembangan psikososial, John Hill sendiri dia mengembangkan aspek-aspek atau tugas perkembangan yang harus dikembangkan oleh remaja. Yang pertama, identitas. Remaja sudah harus mampu memahami dan menyatakan siapa diri mereka sebagai individu yang unik. Kemudian adanya otonom, di mana individu mampu membangun kenyamanan dalam ketidaktergantungan. Ketiga, adanya keintiman. Individu sudah harus mampu membangun hubungan yang tertutup dan dekat dengan orang lain. Kemudian adanya perkembangan seksualitas, di mana individu sudah mampu mengekspresikan perasaan dan menerima kontak fisik dengan orang lain. Serta pada masa remaja sendiri harus adanya pencapaian di mana mereka berhasil dan mampu berperan sebagai anggota masyarakat. Kemudian di slide berikutnya, penyesuaian hubungan sosial. Perubahan sosial pada remaja ini mencakup pelepasan ketergantungan emosional pada orang tua dan peningkatan pengaruh dari teman sebaya. Dengan hubungan orang tua sendiri, hubungan ini akan menjadi lebih kompleks. Pada masa awal remaja, rasa hormat kepada orang tua ini cenderung menurun, diikuti dengan pencarian sosok pengganti orang tua di luar. Kemudian pada masa pertengahan remaja sering merasa orang tua terlalu mengatur kehidupan mereka dan kurang menghargai pendapat remaja. Kemudian pengaruh dari teman sebaya ini semakin kuat, terutama pada masa awal remaja, di mana remaja berusaha membentuk kelompok dengan tingkah laku, penampilan, serta isyarat yang sama sebagai sarana validasi identitas dan merasa saling memiliki. Sehingga pada masa ini perlu adanya keterampilan komunikasi intrapersonal agar dapat bergaul secara aktif. Kemudian adanya ketertarikan dengan lawan jenis. Pada masa awal remaja, rasa malu dan ketertarikan ini mulai muncul, namun interaksi masih dalam bentuk kelompok, belum langsung secara dua orang. Kemudian pada masa pertengahan sendiri, perhatian terhadap lawan jenis ini meningkat secara drastis, seringkali disertai dengan fenomena berganti pacar sebagai proses eksplorasi hubungan. Kemudian pada masa akhir remaja sendiri, hubungan dengan lawan jenis mulai dijalani secara serius dan lebih stabil. Sehingga tugas perkembangan utama remaja adalah usaha mereka untuk meninggalkan sikap dan perilaku kekanak-kanakan serta mencapai kedewasaan dalam bertindak dan berperilaku, termasuk kemandirian secara emosional. Dan masa akhir remaja ini ditandai dengan pencapaian kemantapan fisik secara penuh dan mulai menerima tradisi serta kebiasaan lingkungan. Sekian dari saya. Oke, baik, perkenalkan nama saya Rosita Anajiamu dengan NIM 2507020014. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait tugas perkembangan di masa remaja, di mana kita tahu pada masa-masa ini akan banyak sekali perubahan yang terjadi, sehingga ada tugas-tugas yang harus dipenuhi di masa ini. Bagaimana pada masa inilah remaja menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk mereka untuk mencoba banyak hal, entah itu gagal, belajar, dan juga tumbuh serta memerlukan banyak dukungan dan motivasi dari orang-orang lain. Mari kita lihat poin per poinnya. Yang pertama adalah
penerimaan keadaan fisik itu sendiri. Nah, pada masa remaja ini tubuh berubah dengan cepat dan seringkali berada di luar kendali kita. Itu yang kita amati dan sering kita lihat di masa-masa remaja seperti saat ini. Nah, ini bukan hanya sekedar tentang persoalan tinggi badan ataupun bentuk badan, tetapi ini juga tentang bagaimana tubuh itu menjadi alat komunikasi pertama remaja dengan dunianya sendiri. Nah, di masa-masa inilah remaja sering sekali untuk membandingkan diri dengan teman sebaya, dengan figur-figur yang ada di media, ataupun standar kecantikan ataupun kegantengan yang sebenarnya itu tidak sama sekali realistis ataupun kurang realistis. Nah, ketidakpuasan terhadap fisik dapat berujung pada penarikan diri, kecemasan sosial, bahkan juga tidak jarang banyak remaja yang akhirnya mengalami depresi. Namun, di balik ini sebenarnya tubuh yang berubah adalah media belajar pertama remaja untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan. Nah, proses penerimaan fisik ini adalah langkah awal untuk bagaimana remaja membangun harga diri yang sehat. Bukan dengan menjadi sempurna, tetapi bagaimana remaja mampu mengakui bahwa tubuh adalah bagian dari identitas yang terus bertumbuh, bukan sebagai patokan dari nilai diri itu sendiri. Poin yang kedua adalah memperoleh kebebasan emosional. Di sini kita melihat bahwa remaja mulai ingin mengambil keputusan sendiri, namun sering sekali untuk terjebak dalam ketergantungan emosional, entah itu dengan keluarga ataupun dengan orang tua kita sendiri. Nah, proses seperti inilah yang kita bisa lihat contoh aplikasi sederhananya ketika kita ingin naik sepeda, kita perlu keseimbangan, kita perlu dipegangi ataupun perlu dilepaskan dari orang tua kita ataupun orang yang mengajarkan kita. Nah, konflik dengan orang tua seringkali terjadi karena remaja merasa tidak dipahami. Sementara kalau kita lihat dari sisi orang tua merasa khawatir akan resiko-resiko yang terjadi pada diri kita nantinya. Nah, di sini remaja yang terlalu dikekang bisa menjadi pemberontak dengan cara yang destruktif, seperti mereka bisa kabur dari masalah yang ada ataupun bersikap tertutup terhadap apa yang seharusnya mereka hadapi. Nah, di sini kebebasan emosional bukan berarti lepas sama sekali, tetapi bagaimana kemampuan untuk merasa aman, entah itu membuat pilihan sambil mereka tahu tentang jaringan pengaman itu sendiri dari keluarga dan juga orang tua. Nah, di sini kita melihat bahwa peranan orang tua, peranan keluarga menjadi sangat penting untuk bagaimana mereka perlu memberikan ruang bertahap sambil tetap mengajak remaja untuk bertanggung jawab atas setiap konsekuensi-konsekuensi yang menjadi pilihan dari remaja itu sendiri. Next, poin yang ketiga adalah mampu bergaul atau membangun kolaborasi. Nah, kita bisa melihat bahwa awalnya rasa tidak percaya diri pada remaja karena fisik atau status sosial itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk bagaimana remaja membangun kolaborasi ataupun bergaul dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun, keinginan untuk diterima kelompok atau berinteraksi dengan lawan jenis justru seringkali menjadi motivasi untuk remaja berkembang, baik itu dalam segi penampilan, keterampilan sosial, bahkan juga dilihat dari segi prestasi sendiri. Nah, bergaul di sini bukan hanya sekedar punya banyak teman, tetapi bagaimana remaja belajar membangun hubungan yang saling mendukung. Kolaborasi dalam kelompok, dalam proyek ataupun kegiatan-kegiatan bersama mengajarkan remaja tentang membangun empati itu sendiri, membuat negosiasi dan juga belajar terkait leadership ataupun kepemimpinan. Nah, ini adalah fondasi yang sangat penting bagi kemampuan kerja tim di masa dewasa nanti, sehingga sangat penting untuk bagaimana remaja mempelajari terkait aspek-aspek ini. Poin yang keempat adalah menemukan model untuk identifikasi diri. Di sini kita melihat bahwa remaja mulai mempertanyakan nilai-nilai yang selama ini ditanamkan oleh orang tua, entah itu dengan mencari figur-figur yang ada di sekitar mereka, baik itu dari guru, baik itu dari tokoh publik, artis, aktivis, bahkan juga teman-teman yang seumuran mereka ataupun lebih dewasa. Sebagai mereka mencari ini supaya mereka punya inspirasi untuk membentuk seperti apa kepribadian mereka. Nah, ini bukan tentang pengkhianatan terhadap orang tua, melainkan proses alamiah membangun identitas yang unik. Jadi, kalau kita kaitkan lagi dengan era saat ini, contohnya era modern, era digital, remaja mudah sekali untuk terpapar banyak model yang tidak realistis ataupun tidak sehat. Nah, tantangannya adalah mereka harus mampu menyaring mana yang sesuai dengan nilai inti dari dirinya dan mana yang sekedar hanya sebatas tren. Nah, orang tua di sini berperan sebagai pemandu diskusi. Mereka mengajak berdiskusi, mengajak berkolaborasi, bukan sebagai penghakim agar remaja tidak mencari figur identifikasi di tempat yang berisiko ataupun tempat-tempat yang seharusnya tidak baik.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tugas perkembangan remaja. Perkenalkan, nama saya Beatrix FK Santos Nejeda Lopez dengan NIM 2507020041. Selanjutnya, mengetahui dan menerima kemampuan diri. Dengan tumbuhnya kemampuan berpikir abstrak, remaja cenderung berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan di masa dewasanya nanti, serta sering menjadikan dirinya sebagai objek pemikiran yang menimbulkan penilaian terhadap dirinya sendiri, baik itu hal-hal positif maupun negatif. Apabila remaja melihat realitas diri dan merasa kemampuannya tidak sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat, maka angan-angan kekecewaan dan putus asa akan timbul sehingga menjadi sumber penyebab frustasi dan berpengaruh pada perilakunya. Oleh karena itu, perlu adanya bimbingan agar remaja dapat menerima keadaan dirinya dengan wajar dan menyesuaikan aspirasinya dengan kemampuan dan realitas kehidupannya yang ada. Lalu selanjutnya, memperlakukan penguasaan diri atas dasar skala nilai dan norma. Masa remaja adalah fase krusial untuk membentuk nilai dan norma yang sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial. Dalam mencari nilai dan pandangan hidup, terutama nilai agama, remaja mengalami kegoncangan karena meninggalkan sikap anak-anak, namun belum memiliki pandangan baru yang mantap. Proses pemantapan ini memiliki tahapan, yaitu remaja merindukan sesuatu yang bernilai, namun belum jelas bentuknya, sehingga ia sering bingung apa yang ia inginkan. Lalu, objek yang dipuja menjadi pribadi yang mewakili nilai atau personifikasi nilai, di mana remaja belum bisa memisahkan person dengan nilai diri itu sendiri. Lalu selanjutnya, remaja dapat menghargai nilai-nilai secara lepas dari pendukungnya sebagai pengikat pandangan hidup. Terdapat jatuh bangun dalam proses ini, terutama jika ada kesenjangan antara nilai dan perilaku pemimpin masyarakat yang bisa menimbulkan kebingungan moral. Interaksi sosial sangat penting untuk membantu remaja menyelesaikan tugas perkembangan ini secara sehat dan wajar. Next. Lalu selanjutnya, meninggalkan reaksi dan cara penyesuaian anak-anak. Salah satu ciri masa anak-anak adalah adanya sifat egosentris, di mana segala hal dipandang dari sudut pandang pribadi dan berfokus pada keinginan dan kebutuhan sendiri. Pada masa remaja sebagai jembatan kedewasaan ini, sifat ini bertahap hilang, sehingga remaja beradaptasi dengan pola hidup bersama orang lain. Dalam interaksi sosial dengan teman sebaya, orang dewasa, dan anak-anak, remaja harus menghormati orang lain dan dalam sikap perilaku ini, ia tidak selalu harus memprioritaskan kehendak pribadinya. Dengan identitas diri dan sistem nilai yang kokoh, remaja dapat beradaptasi tangguh dan menghadapi rintangan selanjutnya. Bantuan orang tua sangat penting karena meski remaja menolaknya, orang tua harus tetap memberikan arahan agar remaja tidak tersesat dalam tugas-tugas yang kompleks ini. Lalu yang terakhir, mempersiapkan karir ekonomi. Tujuannya ialah agar remaja dapat memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya dan mempersiapkan diri untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memasuki pekerjaan tersebut. Berdasarkan perspektif biologis, pada usia 18 tahun, remaja sudah memiliki ukuran dan kekuatan fisik yang matang, sehingga memudahkannya untuk mempelajari keterampilan atau keahlian yang dituntut oleh suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan berdasarkan perspektif psikologis, studi tentang minat remaja menunjukkan bahwa perencanaan dan persiapan pekerjaan terdapat pada usia 15-20 tahun. Perencanaan karir merupakan sebuah proses yang berawal dengan mengenal dan memahami diri pribadi dan sadar akan adanya peluang dan berbagai macam pilihan dengan semua konsekuensinya, lalu mengidentifikasi pilihan dan mengambil keputusan. Proses tersebut terakumulasi menjadi langkah-langkah yang akan ditempuh individu dalam rangka mempersiapkan diri dalam memasuki dunia kerja. Oke, baik. Poin selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai mencari identitas diri pada masa remaja. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Tisya Elvira Nas dengan NIM
2507020033. Nah, kita berbicara mengenai identitas diri. Kita perlu mengetahui dulu apa itu identitas diri. Di mana identitas diri ini adalah pemahaman seseorang mengenai siapa dirinya. Dan di mana ini dapat mencakup siapa dirinya, tujuan dia hidup di dunia ini dan lain sebagainya. Nah, pada masa remaja seseorang itu mulai mempertanyakan nilai hidup, tujuan dan juga karakter dari dalam diri mereka sendiri. Nah, dalam proses pencarian identitas diri ini, remaja kerap mengalami kebingungan dan juga ketidakpastian terhadap hal-hal tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan krisis identitas. Nah, krisis identitas ini merupakan bagian alami dari perjalanan menuju kedewasaan. Nah, dengan bimbingan dan juga lingkungan yang mendukung, remaja dapat melewati krisis ini dan juga membentuk kepercayaan diri mereka, kemandirian, serta arah hidup yang jelas. Next. Nah, dalam proses mencari identitas diri tentunya ada faktor-faktor yang mempengaruhi krisis identitas pada remaja. Nah, faktor pertama ada faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut. Yang pertama di mana ada lemahnya mental dan juga kepribadian. Nah, lemahnya mental dan juga kepribadian yang belum matang tentunya ini dapat mempengaruhi krisis identitas pada remaja. Nah, remaja dengan kepercayaan diri yang rendah tentunya ini akan mudah merasa tidak cukup baik dibandingkan dengan orang lain, yang dimana ini dapat menimbulkan overthinking, mereka dapat minder dan juga ini dapat berdampak pada diri mereka untuk dalam proses penemuan potensi yang ada dalam diri mereka. Nah, lemahnya mental dan juga kepribadian ini tentunya dapat berdampak pada ketidakstabilan emosi pada remaja, yang dimana hal ini dapat membuat remaja lebih mudah tersinggung, sedih, dan juga tertekan. Nah, kondisi ini tentunya dapat menghambat kemampuan mereka dalam mengambil keputusan. Karena apa? Karena remaja itu sangat kesulitan untuk menyeimbangkan emosi dan juga logika yang mereka miliki. Akibatnya, remaja ini akan sering ragu terhadap pilihan dan juga perannya dalam kehidupan sosial. Nah, selanjutnya di sini ada cara berpikir yang keliru. Nah, selain permasalahan lemahnya mental dan juga kepribadian, cara berpikir remaja yang keliru juga dapat menjadi salah satu faktor yang membuat remaja kritis identitas mereka. Nah, remaja yang tidak terbiasa untuk berpikir negatif ini akan sering memandang dirinya itu tidak mampu walaupun mereka belum mencobanya. Nah, ketakutan yang berlebihan terhadap hal ini tentunya akan membuat remaja itu jadi enggan untuk mencobanya, sehingga pemikiran yang salah ini dapat membuat remaja kehilangan arah mereka dan juga bingung dalam menentukan tujuan mereka. Nah, selanjutnya itu ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut, yang dimana di sini yang pertama itu ada kengkangan atau tekanan dari orang tua, yang dimana orang tua ini juga menjadi salah satu faktor pendukung dalam proses perkembangan anak. Jadi orang tua yang terlalu banyak mengatur anak, baik itu dalam mereka menentukan pilihan mereka, baik itu dalam cita-cita mereka atau pendidikan mereka dan lain sebagainya, tentunya ini dapat menutup kesempatan remaja untuk dapat mengenal apa minat mereka dan juga bakat mereka serta potensi-potensi yang mungkin ada di dalam diri remaja tersebut. Nah, karena orang tua ini terlalu banyak mengatur, tentunya ini akan membuat remaja itu menjadi takut dalam mengambil keputusan sendiri karena mereka sudah sangat terbiasa diarahkan oleh orang tua mereka. Nah, tentunya hal ini dapat menghambat keberanian remaja untuk mencoba berbagai hal-hal dan juga bereksplorasi serta membuat mereka menjadi takut dalam menghadapi kegagalan-kegagalan. Akibatnya, remaja ini akan kesulitan untuk membangun identitas mereka dan juga hidup mereka ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada faktor lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan ini juga menjadi salah satu faktor dalam pembentukan identitas remaja. Jadi remaja itu
akan sangat membutuhkan penerimaan dari kelompok teman sebaya. Jika kepercayaan diri yang dimiliki oleh remaja itu rendah, tentunya remaja ini akan sangat mudah mengikuti berbagai nilai-nilai yang ada dalam kelompok, meskipun nilai-nilai tersebut itu tidak sesuai dengan diri mereka sendiri. Nah, tentunya perilaku ini tentunya dapat membuat remaja itu kehilangan jati diri asli mereka. Karena apa? Karena mereka lebih memilih untuk meniru daripada menjadi diri mereka sendiri. Nah, selanjutnya ini ada strategi yang dapat diterapkan untuk dapat mengatasi krisis identitas dari remaja, yang kan ini akan dijelaskan oleh. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Anadia Asfira dengan yang 25070200. Di sini saya akan membahas tentang strategi yang diterapkan dalam membantu remaja mengenali identitas dirinya. Yang pertama ada penguatan keluarga dan lingkungan. Orang tua dan lingkungan itu berperan penting sebagai pengarah dan pemberi dukungan emosional, membantu remaja mengenali identitas diri secara realistis dan membangun kepercayaan diri. Orang tua dan lingkungan itu berperan penting sebagai pengarah dan pemberi dukungan. Nah, hal ini akan sangat membantu remaja untuk mengenali identitas diri serta tujuan hidup secara realistis dan membangun kepercayaan dirinya. Nah, komunikasi yang terbuka dan sehat antara orang tua dan anak remaja itu sangat penting dalam pembentukan identitas dirinya. Kemudian yang kedua, pengembangan diri untuk mencegah krisis identitas. Nah, di sini remaja itu perlu menentukan prioritas, standar perilaku, dan mengendalikan emosi serta tindakan agar mampu membuat keputusan yang sesuai nilai dan tujuan hidupnya. Remaja itu perlu menentukan prioritas, standar perilaku, dan mengendalikan emosi serta tindakannya agar mampu membuat keputusan sesuai nilai dan tujuan hidupnya. Mencari identitas diri itu mencakup hal untuk memutuskan apa yang penting dan patut dikerjakan sesuai dengan nilai dan tujuan hidupnya. Dengan mengenali diri sendiri, remaja dapat membuat pilihan dan tidak mudah untuk terpengaruh dari tekanan eksternal. Sehingga hal ini dapat memperkuat pengenalan identitas diri mereka sehingga mengurangi risiko mengalami krisis identitas. Selanjutnya yang ketiga itu pendidikan karakter dan konseling. Konseling realitas dan psikotes membantu remaja menyadari tanggung jawab, mengenali potensi diri, serta merencanakan perkembangan sesuai minat dan bakatnya. Konseling realitas dan psikotes itu dapat membantu remaja menyadari tanggung jawab, mengenali potensi diri, serta merencanakan pengembangan sesuai minat dan bakatnya, serta meningkatkan kesadaran diri terhadap potensi yang dimilikinya. Penemuan identitas diri itu memerlukan aspek eksplorasi di mana remaja itu akan berusaha untuk memilih jalan keluar dari alternatif pilihan yang sudah ada. Kemudian yang terakhir adalah untuk memperkuat hubungan sosial dan pengembangan diri. Mengelola emosi, berpikir kritis, dan menetapkan tujuan hidup itu akan membantu remaja untuk menentukan arah hidup berdasarkan nilai pribadi, bukan hanya pengaruh lingkungan. Tujuan hidup itu akan membantu remaja menentukan arah hidup berdasarkan nilai pribadi, bukan hanya pengaruh lingkungan. Remaja itu perlu membangun hubungan sosial yang positif agar dapat belajar untuk berempati, bekerja sama, dan merasa diterima. Selain itu, pengembangan diri itu penting untuk membantu mengenal potensinya, mengelola emosi, berpikir kritis, dan menetapkan tujuan hidup. Nah, kedua hal ini itu sangat saling mendukung untuk membentuk identitas diri pada remaja yang sehat dan kuat. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Masa remaja itu merupakan periode transisi yang sangat penting dalam perkembangan individu. Ini ditandai dengan adanya perubahan fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Pada tahap ini, remaja berupaya untuk menemukan jati diri serta membentuk nilai dan kepribadian yang akan menentukan kehidupan dewasanya. Dukungan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial ini menjadi faktor penting agar proses perkembangan berjalan optimal. Oleh karena itu, pemahaman terhadap karakteristik remaja itu diperlukan agar mereka dapat diarahkan menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan bertanggung jawab. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih.